Salam sehat, review. Jadi kita menyiapkan data menghadapi rebalancing LQ45 semester 2 Q4 Oktober 2025. Jadi pengumuman ya, diumumkan Senin tadi malam, Senin 27 Oktober 2025. Implementasi akan diadakan di Senin tanggal 3 November 2025. Nggak terasa ya, Senin depan udah bulan November. Ya, ini adalah emiten yang di-add maupun di-del dari IISG, IDX 30, LQ45, dan IDX 80. Nah, kita ingin lihat keadaan market kemarin. Nah, di mana di open euforia ya, bahwa indeks akan hijau karena global bagus, regional juga bagus. Jadi data ekonomi atau data market hari sebelumnya terlihat baik-baik saja. Maka open gap turun, terjun bebas ya, bahkan hampir menyentuh 4%, mantul, turun lagi, mantul lagi. Ini pola W ya. Pola W ya harusnya hari ini naik. Nah, untuk jadi kabar cukup mengembirakan ya. Udah lama asing sell terus, tapi selama 6 hari ini asing net buy terus. Bahkan kemarin di pasar reguler ini ya, di mana indeks terjun bebas di 1,8% minus, asing masih net buy 341 miliar. Jadi hari ke-6 asing net buy. Asing net buy biasanya indeksnya juga hijau tebal. Jadi ini koreksi, harusnya kesempatan kita masuk ke saham-saham yang disukai oleh asing. Ya, dengan valuasi market kemarin cukup dalam, yaitu 27 triliun. Nah, itu ya. Kita ke chart daily, tapi dalam bentuk angka ya. Di mana kemarin open di 0,61%. Ya, jadi betul-betul sebetulnya euforia market optimis, tapi tiba-tiba ada news entah dari mana asalnya, dari MSCI ya, karena saya tahunya dari grup, jadi kan grup kan belum tervalidasi ya. Ada yang mengatakan dari Stockbit, ada yang mengatakan dari MSC, tapi bukan link langsung ya. Tapi mungkin benar karena reaksi pasar merespon ya, di mana tertingginya kemarin adalah 1%, betul-betul ya optimis hijau lah. Kenyataan tiba-tiba turun dalam sampai menyentuh minus 3,78%.
ditutup di 1,87% minus. Nah, itu keadaan market ya. Kita kembali ke LQ45, IDX 30 dan IDX 80 rebalancing. Biasa, ini free float. Ini foreign ya. Nggak nyangka saya Bumi ternyata kandungan asingnya tinggi betul, 81% ya. Bahkan mengalahkan Excel yang memang kalau tidak salah dari Malaysia ya. Ya. Kalau BNGA ini dari Chance ya kalau nggak salah. Ya, intinya tak terduga Bumi yang memang istilahnya saham dulu terkenal dengan saham Abu Rizal Bakri, ya, ternyata kandungannya asingnya tinggi banget, 81%. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, WiFi ya. Ini ya udah diduga sih WiFi masuk IDX 80, tapi kita konsennya ke LQ45. Valuasinya amazing sampai setengah triliun ya di perdagangan kurang lebih 3 bulan rata-rata. Tapi market cap-nya 16 triliun ya. Jadi untuk masuk LQ45 kayaknya nanti dulu. Oh, maksudnya bukan LQ45, mungkin MSCI ya. Ya, karena ini valuasinya ini cuma valuasi free float ya, cuma 6 triliun. Setahu saya minimal ya ini berdasarkan historis saja pengalaman minimal 20 triliun. Nah, di sini DSSA ya, market free float valuasinya 139 triliun. Jadi wajar aja dia masuk ke MSCI, FTSE, dan Movis. Dan sekarang yang terakhir LQ45. Ya, ini Semra cuma 3 triliun, maka dia di del dari IDX LQ45. MAPA juga demikian, Arto juga demikian, JSMR juga demikian. Nikel pendatang baru, ya ini NCKL ya, pendatang baru dengan valuasi 11 triliun. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa untuk masuk LQ45 minimal valuasi free float-nya 10 triliun. Nah, ini cuma ya by feeling ya, by feeling tapi by data juga. Bukan asal feeling-feelingan. Health 13, EMTK 17, DSSA nggak usah tanya ya. Bumi 14. Nah, PGEO ini kok bisa masuk ya. Jadi 10T itu masih dalam tanda petik ya. Kalau valuasinya memang oke ya, 100 miliar lebih. Rata-rata 3 bulan. Market cap-nya juga 53 triliun ya. Tapi ini free float-nya yang kecil 11% ya. Kalau HEAL ini kan market cap-nya free float-nya 59%. Nah, ya. Sedangkan PGEO 11%.
Ini ya, memang saya lari ke sini, memang ingin tahu free float ya, valuasi berapa, valuasi 3 bulan berapa rata-rata, dan market cap-nya untuk menyimpulkan dia berhak masuk atau seenggaknya masuk screening, rebalancing atau evaluasi indeks. Kemudian ini yang isi ini emiten yang relatif baru, baru IPO ya, baru IPO dan masuk rebalancing IDX 80 atau IISG ya. Dimana WIFI 423% cuannya kalau kita nyimpen di harga IPO, Ratu 561% kalau kita simpan di harga IPO. Nah, NCKL ini yang masih minus kinerjanya kalau dibanding dengan harga IPO. PGO 45%, AAD 41%. Nah, AAD ini betul-betul kalem ya. Masuknya ke rebalancing tidak gaduh ya. Nah, ini underwriter-nya dan seterusnya. Nah, DSSA kemarin minus 12,83%, bahkan sempat menyentuh ARB di 15% minus ya. Kemudian Ratu ya, ini sempat ARB minus 15%. Oh ya, ini masih ARB ya. Kemudian ya, yang merah dalam memang saham-saham Konglo ya. DSSA dan Ratu. DSSA milik Sinarmas ya. Nah, itu cukup ya. Kita lihat ini plus minusnya ya. Kita lihat chartnya. AAD ya, chartnya cukup cantik, mungkin tercantik yang ada di sini ya, di evaluasi IISG, PGEO iya, di dasar, termasuk di dasar, di support ya, tapi masih di atas MA 200 warna merah. Akra ya, Akra ini di Dell, jadi hindari. Excel juga di Dell, hindari. Bumi di add ya, bisa dipantau. DSSA ini di add juga, mungkin akan berbalik arah. EMTK, nah ini ya, ada harapan mantul ya. HEAL ya, cakep, pullback, berusaha mantul. NCKL JSMR, Jasa Marga ya, sayang di Dell. Arto ini yang di Dell juga, sebenarnya catnya bagus tapi di Dell. Mapa catnya bagus tapi di Dell. Semra, Breeze di Dell. Breeze ini. Auto di Dell juga ya, Auto ya. Kija ya, ini cakep Kija ini ya, dan di add, tapi di add di IDX
peak 80 ya. Ke peak ini di add di IDX 80 PNBN di support ya, tetapi saya konsennya di LQ45 ya, karena ya kalau kita konsen di IDX 80 IDX 30 terlalu banyak saham, uangnya dari mana ya, banyak sahamnya, saya konsen di LQ45 selain bisa menggunakan margin ya. PNBN Ratu ini di add di IDX 80, YV di add di IDX 80, Govin di Dell, BNGA di Dell, CRTG di Dell, Tekim ya, MNCN. Nah itu ya, kita konsennya di LQ45 yaitu Bumi ya, yang harusnya hari ini naik ya. Udah tertahan, pullback, tertahan, ada sentimen positif ya. Itu Bumi. DSSA, nah tapi ini saham premium, ini harganya di atas 100. Loh, turun ya? Berapa coba? DSSA 88 turun dari Singgasana yang tadinya 115 ya, sekitaran itu. DSSA, kemudian EMTK, ini pullback seperti ini. Nah bagus, pullback, bikin ekor. Nah harusnya hari ini sentimen positif. Semra, Semra di Dell ya, kita yang di add aja Semra, EMTK ya. Heal bagus ya, persis di atas MA 200 ya. Ada sentimen positif, harusnya lanjut naik hari ini. NCKL, nah ini strong uptrend ya, dikawal garis MA 20, bahkan MA berapa ini, MA 10 ya, sampai MA 20. Jadi strong uptrend ya, ada sentimen positif. Ya, itu kita lihat indeks komposit. Ini ADI ya, ADI bagus artinya nih. Komposit. Ya. Ya, mudah-mudahan hijau ya. Kalau feeling saya hijau sih. Belum lihat global ini. Global belum saya lihat. Coba kita lihat global sekalian ya. Sambil melihat MSCI Edo. Nah, Dow Jones Eropa ya hijau. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 hijau, small cap hijau, kemudian indeks MSCI Indonesia merah ya, sesuai dengan kita, maksudnya IHSG, tetap ini merahnya nggak dalam ya.
Maksudnya dibanding kita yang 1,8 ini 1,5. 1,15 ya. Fusionnya juga hijau, fake-nya merah. Ya, regional nanti harga nikel ya. Nah, jadi intinya global Amerika dan Eropa positif ya. Nah, tinggal kita ya. Ceteris paribus harusnya hijau. Ya, komoditi ya tipis-tipis lah ya. Turunnya juga merahnya tipis-tipis. Dan ini data mungkin ada yang after close, open lagi ya. Jadi jangan patokan inilah karena masih hijau-hijau ini. Jadi masih running. Nah, itu ya data global. Oh, di sini ya ada Nikkei future hijau, Kospi future hijau, Cina future hijau, FTSE Singapura hijau ya. Ya hijau sih ya, hijau ya. Tapi tetap disclaimer on. Siapa tahu kayak kemarin kita optimis hijau, IHSG dibuka di open gap di 0,6%, bahkan menyentuh 1%. Setelah itu terjun bebas. Ya, kita kembali ke judul ya. Rebalancing, review ya. Jadi kita melihat-lihat pemandangan IHSG. Ada merah, ada hijau. Dan kebetulan ada hajatan, yaitu evaluasi IHSG. Meliputi IDX 80, LQ 45, dan IDX 30. Ya, salam sehat.